Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, setiap kita sudah sama-sama memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah keadaan jiwa seseorang yang daripadanya lahir perbuatan tanpa proses berpikir panjang. Ketika ada orang memerlukan pertolongan, maka dia secara spontan langsung melakukan pertolongan tanpa proses berpikir panjang. Itulah akhlak. Dia tidak pakai pertimbangan-pertimbangan. Ini orang ditolong apa tidak. Kalau ditolong apa untungnya, kalau tidak ditolong apa ruginya. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Karenanya begitu penting bagi kita memahami akhlak di dalam Islam, sehingga setiap kita perlu mempelajarinya. Saya kemudian membantu kita semua untuk memahami persoalan-persoalan akhlak dalam satu buku yang saya tulis, Akhlak Pribadi Muslim. Buku ini lebih pada membahas dari sisi objek, kepada siapa kita berakhlak. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada anak, kepada tamu, dan sebagainya. Sampai akhlak kepada binatang, kepada lingkungan hidup, dan akhlak pergaulan antara pria dengan wanita. Akhlak kepada Allah misalnya, setiap kita harus husnuzzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka itu berarti seandainya hidup kita lagi tidak menyenangkan, lagi tidak enak, kita tidak berbaik, kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Karena hidup yang tidak menyenangkan itu adalah ujian buat kita semua. Jangan sampai kita kemudian mengatakan Allah tidak adil. Masa saya rajin sholat tapi sakit? Padahal ada orang yang tidak sholat, dia sehat-sehat saja. Tidak begitu. Maka setiap kita harus berbaik sangka kepada Allah. Efek dari berbaik sangka kepada Allah, kita akan menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah. Dulu ada sejarah yang kita sudah sama-sama pahami. Misalnya Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ditempatkan di Mekah yang pada hari itu, pada waktu itu belum ada kehidupan. Tapi ketika dia bertanya berkali-kali, mengapa engkau tempatkan aku di sini? Pertanyaan itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim, suaminya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai akhirnya dia bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau menempatkan aku di sini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya. Sesudah mendapatkan jawaban bahwa Allah yang memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menempatkan istrinya di situ, maka Siti Hajar kemudian siap menerimanya. Dia berbaik sangka kepada Allah sehingga dia yakin Allah tidak punya maksud buruk kepadanya. Itu salah satu contoh bagaimana orang harus berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian yang paling pokok untuk kehidupan kita manusia di dalam menjalani kehidupan yang baik. Oleh karenanya, bab demi bab di dalam buku ini berbicara tentang hal-hal yang sederhana untuk kita jalani dalam kehidupan ini, bagaimana kita berakhlak baik kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak baik kepada anak, bagaimana kita berakhlak baik kepada tetamu, pada tetangga, dan seterusnya. Semua dibahas dengan dalil-dalil yang jelas, sehingga mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.